Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Noviati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan learning journal kembali pada pembelajaran di agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan kali ini adalah tentang bagaimana seorang ASN itu harus menerapkan nilai-nilai aneka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun selama kita bekerja, seperti itu. Sebelumnya, apa sih itu aneka? Ya, aneka itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Secara singkat, saya akan menjelaskan masing-masing makna dan contoh penerapannya ya. Oke, yang pertama adalah akuntabilitas. Adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Contohnya, kita membuat suatu laporan kegiatan setiap tahun tepat waktu sesuai yang dijadwalkan. Laporan tersebut sebagai wujud dari pertanggungjawaban kegiatan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Kedua, yaitu tentang nasionalisme. Tentu, hal ini teman-teman semua sudah tidak asing lagi jika mendengar nasionalisme. Nasionalisme itu suatu bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa sendiri. Contohnya, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya ambil nilai Pancasila yaitu sila keempat yang mempunyai makna tentang bermusyawarah. Misalnya di suatu kantor ada kegiatan rapat, di mana dalam kegiatan rapat tersebut terjadi sebuah diskusi dan memecahkan masalah, kemudian menemukan solusi secara bersama-sama. Dan penerapan nilai Pancasila yang lain bisa sebuah contoh, tolong-menolong, menjalankan ibadah, dan adil kepada sesama. Yang ketiga adalah etika publik. Etika dapat diartikan sebagai sebuah sikap, perilaku, atau tindakan, sedangkan publik atau publik artinya masyarakat luas atau umum. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa etika publik adalah sikap seorang ASN, di mana sebagai pelayan publik harus bisa berperilaku dan bersikap sopan, santun, jujur, saling hormat menghormati, bertanggung jawab, dan terbuka dalam suatu pelayanan. Contoh penerapannya hal simple, yaitu tentang berpakaian. Jika di kantor, menggunakan pakaian seragam kantor sesuai dengan aturan yang ada. Jangan memakai pakaian kaos atau yang biasa dipakai sehari-hari di rumah. Tentu itu tidak etis ya. Kemudian contoh lain misalnya saling menghormati sesama pegawai ya kan, atau pekerja lain gitu kan. Nah, dalam melakukan pelayanan itu juga harus bersikap ramah dan santun, kemudian murah senyum, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu itu bagi saya dapat diartikan sebagai suatu bentuk janji kepada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan mutu itu menjurus pada suatu kualitas atas produk tertentu. Jadi komitmen mutu itu menurut saya dapat disimpulkan adalah suatu bentuk janji terhadap diri sendiri dan orang lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar meningkatkan mutu pelayanan itu sendiri. Contohnya sekarang ini di saat pandemi ya, para panitia latsar itu sudah menggunakan teknologi, pembelajaran berjalan menggunakan e-learning, Zoom meeting, dan lain-lain. Hal ini sebagai salah satu bentuk inovasi agar kegiatan tetap berjalan dengan efektif dan efisien, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Artinya, dalam kondisi apapun, sebagai seorang ASN itu dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Terakhir adalah yang kelima, yaitu anti korupsi. Tentu teman-teman juga tidak asing dengan kata korupsi, bukan? Bahkan setiap hari jika mengamati media, hampir selalu ada pemberitaan tentang korupsi. Nah, anti korupsi sendiri itu menurut saya adalah suatu prinsip, sikap atau perilaku yang tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, dan juga sebagai ASN kepada negara ini. Sikap anti korupsi dilihat dari beberapa indikator, yakni jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, sederhana, peduli, dan adil. Bagaimana contoh penerapannya? Hal sederhana saja, misal tidak korupsi waktu,
datang ke kantor dengan tepat waktu, tidak terlambat. Hal itu sebagai wujud disiplin, ya. Kemudian dalam lingkup besar, mungkin bisa diambil suatu contoh, jangan menggunakan uang atau anggaran negara untuk kepentingan pribadi, apalagi berbisnis. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pembahasan learning journal kali ini, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Dan semoga bermanfaat untuk semuanya, dan see you to the next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.